Shalom saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Bapa di sorga, di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudusnya. Bila pada kesempatan ini Tuhan telah berkenan kepada saya untuk menyampaikan pewahyuan dari tibanya waktu dalam bilangan tahun pada masa dari akhir zaman dan zaman yang baru. Sedikit tentang latar belakang saya. Nama saya Adi Yu dan saya terlahir di dalam keluarga non-Kristen. Saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan telah menerima baptisan air di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada tahun 2000 kalender Masehi. Dan ayah kandung saya adalah seorang yang diberi nama Musa oleh kedua orang tuanya. Pada kesempatan ini saya bertujuan menyampaikan pewahyuan yang saya terima di dalam tuntunan Tuhan yang akan saya uraikan dalam bentuk kesaksian. Dengan tidak bermaksud menawarkan dan memaksakan kepercayaan yang saya anut kepada orang lain. Saya bersaksi di dalam nama Tuhan atas semua hal yang saya sampaikan di dalam kesaksian dan nubuatan ini adalah berdasarkan pewahyuan yang saya terima dan telah saya imani di dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Dan semoga kesaksian ini menjadi kesaksian yang memberikan dan mengantarkan keselamatan kepada dunia ini. Pewahyuan di dalam tuntunan Tuhan berawal pada tanggal 3 bulan 5 tahun 2019. Dan pada bulan kelima itu, tepatnya pada tanggal 30, adalah tanggal di dalam bulan yang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke sorga. Topik terutama yang akan saya sampaikan dalam kesaksian ini adalah menyampaikan suatu hal atas tersingkapnya waktu di dalam bilangan tahun yang berhubungan dengan waktu dari tibanya masa akhir zaman dan zaman yang baru. Pada waktu masa akhir zaman, Yesus Kristus Tuhan akan datang menjemput umatnya di langit agar mereka diselamatkan dari siksaan akhir zaman. Dan tibanya waktu tersebut menurut saya di dalam tuntunannya adalah kedatangan tahap kedua Sang Mesias Anak Allah di dalam rupa seorang anak manusia dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Pada waktu zaman yang baru, yaitu pada waktu kesudahan akhir zaman, Yesus Kristus Tuhan akan datang memimpin kerajaan Allah di dunia ini selama 1000 tahun lamanya. Dan juga sebagai Tuhan dan Hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Tibanya waktu kedatangan tersebut menurut saya di dalam tuntunannya adalah kedatangan ke tahap ketiga Sang Mesias Anak Allah di dalam rupa seorang anak manusia dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Di dalam tuntunannya, Tuhan mempertemukan saya dengan 5 referensi yang terhubung dengan waktu dalam bilangan tahun dari kedua zaman tersebut. Pada waktu akhir zaman, saya dipertemukan dengan 2 referensi berupa perumpamaan yang tersingkap memiliki waktu yang sama di dalam bilangan tahun. Pada waktu zaman yang baru, saya dipertemukan dengan 3 referensi, berupa 1 dari perumpamaan dan 2 firman Tuhan yang tersirat berupa kata-kata sandi dari suatu peristiwa. Dan di antara ketiga referensi itu, tersingkap memiliki rahasia waktu yang sama pada waktu di dalam bilangan tahun. Referensi dari kitab suci yang saya temukan dalam tuntunannya, yang saya pahami sebagai kedatangan Yesus Kristus pada tahap ke-1, kedua, dan ketiga di dalam rupa seorang anak manusia ke dunia ini. Kedatangan tahap ke-1, kitab Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kedatangan tahap kedua, kitab Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kedatangan tahap ketiga, kitab Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Sekarang saya kembali kepada topik utama, yaitu menyampaikan kesaksian dan nubuat dari masa tibanya kedua zaman tersebut. Pewahyuan di dalam tuntunan Tuhan berawal dari perintahnya kepada saya untuk membaca Alkitab dimulai dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, dengan teliti dan seksama. Ketika saya mulai membaca dari kitab Kejadian dan sampai pada kitab Bilangan, kuasa Tuhan menuntun saya agar mulai membaca kitab Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu. Tentunya juga dengan hal yang sama, yaitu teliti dan seksama pada setiap firman Tuhan dan perkataannya. Ketika saya mulai membaca dan menelitinya, dan ketika saya tiba pada kitab Matius 6 ayat 9 sampai 14, yang mencatatkan hal tentang berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kepada murid-muridnya. Pada saat itu juga Tuhan berbicara kepada saya dan menyatakan bahwa awal mula penciptaan zaman yang baru akan berawal setelah berakhirnya siksaan pada akhir zaman. Di mana artinya akan ada penciptaan baru di dunia ini yang nantinya akan sama dan berlaku segala hal yang ada di sorga. Dan inilah bunyi firman dari doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Hal berdoa. Kitab Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian setelah hal itu, Tuhan berbicara kepada saya bahwa waktu dari kedua zaman tersebut akan tiba pada tahun yang berawalan 5000 yang tiba kepada perhitungan kalender Masehi. Dan kemudian bilangan waktu dalam bilangan tahun yang lengkap dari kedua zaman tersebut akan dipertemukan kepada saya di dalam kitab Perjanjian Baru ketika saya mulai menelitinya di dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu. Tidak lama berselang pada awal mula saya menerima pewahyuan tersebut. Pikiran dan perasaan saya pernah dihinggapi oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Sebab menurut saya hal itu adalah suatu hal yang sangat rahasia yang telah beribu-ribu tahun lamanya tidak pernah diketahui dan dinyatakan secara rincian yang tidak tersangsikan oleh siapapun di dunia ini. Namun Tuhan mempertemukan saya dengan firman-Nya yang memberikan pernyataan dengan sangat jelas. Bila akan ada orang-orang pilihan yang akan dipilihnya untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah dan waktu kedatangan Tuhan pada masa kedua zaman itu. Inilah firman tersebut yang saya pahami dan artikan sebagai firman-firman kunci untuk menyingkapkan dan menyatakan rahasia dari tibanya waktu kedua zaman tersebut. Firman-firman kunci tentang waktu dan rahasia kerajaan sorga. Kitab Markus 4 ayat 21 sampai 22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
Kitab Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kitab Markus 13 ayat 19 sampai 20. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Kitab Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Setelah saya dipertemukan dengan firman tersebut, Tuhan kembali menuntun saya kepada firman-Nya yang menyatakan bahwa hal tersebut hanya akan diketahui oleh orang-orang yang telah dikaruniai kepadanya untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada saya, hal itu diberitakan telah tertulis dan terangkaikan di dalam firman-Nya yang berupa perumpamaan dan kata-kata yang berupa sandi di dalam firman-Nya pada suatu peristiwa. Inilah firman tersebut yang saya pahami dan artikan sebagai firman-firman kunci untuk menyingkapkan dan menyatakan rahasia dari waktu tibanya kedua zaman itu. Firman-firman kunci tentang waktu dan rahasia kerajaan sorga. Kitab Matius 13 ayat 34 sampai 35. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kitab Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak akan melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya sekalipun memandang mereka tidak akan melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Sekarang saya akan menyampaikan referensi pertama dari dua referensi yang terkait dengan tibanya masa akhir zaman pada waktu dalam bilangan tahun. Referensi pertama, tibanya waktu akhir zaman dalam bilangan tahun. Perumpamaan tentang talenta. Referensi pertama, tibanya waktu akhir zaman dalam bilangan tahun. Perumpamaan tentang talenta. Kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Penjelasan dan pemahaman dari perumpamaan tentang talenta yang saya pahami di dalam tuntunan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta tersebut mengkisahkan tentang kepergian seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya dalam sejumlah harta yang merupakan uang bernilaikan sejumlah talenta. Dan kemudian dalam waktu dunia yang terhitung lama, ia kembali lagi untuk menghitung hasil dari harta yang telah dipercayakan olehnya. Perumpamaan tentang talenta adalah perumpamaan yang terkait dengan kepergian Yesus Kristus Tuhan ke surga yang kembali ke dunia ini. Perumpamaan tersebut sama halnya dengan kepergian Tuhan Yesus ke surga yang menitipkan kepercayaan kepada hambanya dalam pembimbingan dan pengajaran kepada umat-umatnya. Dan dalam waktu dunia yang terhitung lama, dia kembali sebagai Tuhan yang akan menghitung dan mengharapkan hasil dari hamba-hambanya atas bimbingan dan pengajaran kepada umatnya, atas keselamatan dan kepercayaan di dalam iman yang diajarkan kepada mereka. Inilah bagian utama dari firman tentang perumpamaan itu. Saya artikan sebagai ayat-ayat kunci dalam menyingkapkan dan menyatakan rahasia bilangan waktu di dalam tahun yang tersembunyi di dalamnya. Ayat-ayat kunci perumpamaan tentang talenta. Ayat-ayat kunci dari perumpamaan tentang talenta. Kitab Matius 25 ayat 14 sampai 15. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Penjelasan awal dalam penyingkapan bilangan waktu dalam tahun dari perumpamaan tentang talenta. Hal yang harus disingkapkan untuk menyatakan rahasia bilangan waktu dari perumpamaan tentang talenta adalah sebagai berikut. Talenta yang disebut dalam perumpamaan itu adalah
sejumlah nilai dari ukuran mata uang Romawi sebesar 6.000 dinar, yang masing-masingnya terbuat dari bentuk logam yang disebut dengan uang koin dinar. Dan Kamus Alkitab mencatatkan hal yang serupa dan sama dengan pernyataan tersebut. Kemudian kuasa Tuhan menuntun saya untuk menyingkapkan dan menyatakan rahasia bilangan angka dari talenta tersebut dengan menyingkatkan dan menyatakan wujud utama dari talenta itu sebagai satu keping koin mata uang dinar yang menyerupai bilangan angka 0. Bilangan angka 0 tersebut tersingkap dari firman Tuhan yang tertulis. Akan tetapi oleh orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Dan tidak ada suatu rahasia pun yang tidak akan tersingkap untuk diketahui, dinyatakan, dan diumumkan. Uraian pertama, penyingkapan rahasia bilangan waktu di dalam tahun dari perumpamaan tentang talenta. Hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Dengan demikian, maka dengan berawal dari hal itu, telah terlihatlah bilangan waktu 5021 dari perumpamaan tentang talenta tadi. Inilah uraian berikutnya di dalam bentuk diagram. Talenta sama dengan 6.000 koin uang dinar, disingkatkan sama dengan koin uang dinar. Seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2, seorang lagi 1. Seorang diberikannya 5 talenta. Talenta sama dengan koin uang dinar. Seorang lagi 2, seorang lagi 1. Kemudian disingkapkan dan dinyatakan ke dalam wujud bilangan. Disingkapkan, dinyatakan, diketahui, diumumkan. Seorang diberikannya 5 nol, seorang lagi 2, seorang lagi 1. Referensi kedua yang saya terima di dalam tuntunan Tuhan adalah hal yang berhubungan atau suatu hal yang diumpamakan Tuhan dengan kerajaan sorga atau rahasia kerajaan Allah. Dan hal tersebut adalah hal tentang makanan yang berbahan dasar tepung terigu yang disebut dengan roti. Kitab Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama. Ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kitab Lukas 13:20-21. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Penjelasan dan pemahamannya. Kitab Lukas dan kitab Lukas tadi menjelaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan memberikan keterangan tentang keterkaitan kerajaan sorga dengan seorang yang sedang membuat adukan dari 3 sukat tepung terigu. Dan adukan tepung yang dimaksudkan adalah adukan tepung dari seorang perempuan yang hendak membuat adukan untuk dijadikan makanan berbahan dasar 3 sukat tepung terigu yang disebut dengan roti. Dan inilah satu referensi dari Alkitab yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah tujuan dari seorang yang sedang membuat adukan tepung untuk dijadikan
makanan yang disebut dengan roti. Pada waktu itu, Allah menampakkan diri kepada Abraham di dalam rupa manusia, dan Abraham memberikan pelayanan sebagai wujud dari persembahan kepadanya. Kitab Kejadian 18 ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung terigu yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Segeralah ambil 3 sukat tepung terigu yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Jadi sudah jelas ya, bahwa hal yang dihubungkan Yesus Kristus Tuhan kepada perumpamaan itu adalah hal tentang kerajaan Allah yang dihubungkan dengan peristiwa yang berhubungan dengan makanan yang disebut dengan roti. Uraian berikut tentang keterkaitan roti dengan rahasia kedatangan kerajaan Allah. Fakta yang akan tersirat dari referensi ini adalah terlihat adanya suatu hal yang tersembunyi yang harus dipecahkan tentang roti untuk menjadi berita yang mengabarkan kematian Tuhan sampai waktu kedatangannya Tuhan kembali ke dunia ini. Penetapan perjamuan malam atau perjamuan kudus. Kitab Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kitab 1 Korintus 11 ayat 26. "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Peristiwa yang disampaikan Tuhan dalam pewahyuan kepada saya untuk menyingkapkan dan menyatakan rahasia bilangan waktu dari akhir zaman tersebut adalah suatu peristiwa mujizat besar yang dikaruniakan Yesus Kristus Tuhan pada waktu itu. Peristiwa yang diketahui dan dikenal dengan mujizat 5 roti, 2 ikan untuk diberikan sebagai makanan kepada orang-orang yang mengikutinya. Inilah uraian mujizat 5 roti 2 ikan itu yang dicatat ke dalam kitab suci oleh keempat rasul Yesus Kristus, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Lukas, dan Rasul Yohanes. Referensi kedua, tibanya waktu akhir zaman di dalam bilangan tahun. Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 12. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Penjelasan awal dalam penyingkapan bilangan waktu dalam tahun dari mujizat 5 roti 2 ikan. Fakta awal yang terlihat pada mujizat tersebut adalah jumlah dari 5.000 orang laki-laki saja yang dicatat untuk terhitung ikut makan dalam peristiwa tersebut. Sedangkan bila terhitung dari jumlah secara keseluruhannya, maka jumlah gabungan yang terhitung dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang ikut makan dalam peristiwa tersebut berkemungkinan mencapai 2 kali lipat dari jumlah laki-laki tersebut. Jadi jumlah 5.000 laki-laki yang terhitung tersebut adalah suatu bilangan yang merupakan sandi awal atas keterkaitannya dengan rahasia bilangan waktu dari mujizat tersebut. Kitab Matius 14 ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Uraian berikut dari peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan dan hal tentang roti yang berkaitan dengan kerajaan sorga, yang di dalamnya tersirat firman berupa sandi-sandi dari perkataan yang terlihat seperti telah dipersiapkan untuk disingkapkan kepada dunia ini. Ayat-ayat sandi perkataan dari mujizat 5 roti 2 ikan. Kitab Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Kitab Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kitab Markus 8 ayat 18 sampai 21. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul penuh. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Masihkah kamu belum mengerti? Kitab Yohanes 6 ayat 35. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kitab Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Inilah uraian pertama penyingkapan rahasia bilangan waktu di dalam tahun dari mujizat 5 roti 2 ikan. 5 roti berjumlah 5. Kelima roti bundar itu masing-masingnya memiliki bentuk yang menyerupai bentuk bilangan angka 0. 2 ikan berjumlah 2. Kedua ikan kecil yang digoreng itu masing-masingnya memiliki bentuk yang menyerupai bentuk bilangan angka 1. Maka berawal dari hal itu,
telah terlihatlah bilangan waktu yaitu 5021. Inilah uraian berikutnya di dalam bentuk diagram. Mujizat 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Disingkatkan, diketahui, dan dinyatakan. 5 roti, 2 ikan. Kemudian disingkapkan dan dinyatakan ke dalam wujud bilangan angka. Disingkapkan, dinyatakan, diketahui, dan diumumkan. 5021. Pada awalnya Tuhan menyampaikan wahyu. Dan kemudian wahyu dari Tuhan di dalam tuntunannya telah menyampaikan nubuat kepada saya untuk disampaikan kepada dunia. Atas amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias Putra Allah, saya menyampaikan nubuat tersebut kepada dunia. Pada tahun 5021, 5021, kalender Masehi Adonai, akan tiba waktu dalam bilangan tahun, masa daripada akhir zaman. Amin. Saya menerima pemahaman dari Tuhan bila pada akhir zaman tersebut, Yesus Kristus Tuhan akan datang pada tahap kedua ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-umatnya dari siksaan dunia pada akhir zaman. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya agar menyampaikan 2 referensi di bawah ini tentang menasihati sesama saudara. Kitab Matius 18 ayat 16. Tuhan Yesus berfirman, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Kedatangan anak manusia bagai perumpamaan tentang pohon ara. Kitab Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus berfirman, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Amin. Saudara-saudara, saya memahami bahwa pada setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tentunya telah terpilih untuk melakukan bagiannya sesuai dengan kesanggupan yang telah dikaruniakan kepadanya. Sebelum sampai pada waktu saya menerima wahyu penyingkapan waktu dari kedua zaman tersebut, dan hal-hal yang akan terjadi pada kedua zaman itu, Tuhan telah mengkaruniakan kepada saya kuasa karunia pemulihan atas berbagai sakit penyakit manusia, baik di dalam ataupun di luar jangkauan kemampuan manusia pada umumnya. Karunia ini lebih dikenal dengan 9 karunia Roh Kudus. Keseluruhan indera manusia saya telah dibukakan oleh Tuhan, sehingga telah mencapai indera manusia yang saya pahami sebagai indera spiritual dan supranatural. Mungkin pada umumnya, hal itu lebih dikenal dengan sebutan indera keenam. Di dalam pewahyuan yang saya terima, Tuhan juga telah memperlihatkan kepada saya dan menyampaikan berbagai hal yang akan terjadi pada masa daripada kedua zaman tersebut. Baik dari sebelum terjadinya masa siksaan akhir zaman sampai pada masa kesudahannya. Saya bukanlah seorang yang memiliki latar belakang sebagai seorang yang pernah memberitakan kesaksian tentang Tuhan, baik yang disampaikan melalui media ataupun tulisan. Saya juga seorang yang tidak meminta kepada Tuhan agar dipertemukan dengan rahasia waktu dari tibanya masa pada kedua zaman tersebut. Satu hal utama yang saya lakukan pada hidup saya, yang saya pahami masih mengalami percobaan dunia dan tidak sempurna ini adalah selalu berjaga-jaga di dalam keimanan saya kepada Allah berdasarkan firman dari Yesus Kristus Tuhan yang saya sampaikan berikut ini. Hukum yang terutama. Kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semoga dengan kesaksian atas pewahyuan yang saya terima, Tuhan Allah memberikan keselamatan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, terutama kelangsungan hidup dari umat manusia yang dikasihi olehnya. Sekarang saya kembali kepada topik utama, yaitu menyampaikan kesaksian dan nubuatan dari masa tibanya kedua zaman tersebut. Referensi tibanya waktu dalam bilangan tahun pada masa zaman yang baru dipertemukan oleh Tuhan kepada saya pada waktu Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang dan kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya, Yesus Kristus Tuhan memberikan perlakuan yang sangat istimewa, yaitu memperlihatkan dirinya dengan seksama kepada mereka. Dia menyampaikan firman dalam perkataan yang terlihat seperti sandi bilangan waktu yang telah dipersiapkan olehnya untuk disingkapkan kepada dunia ini. Referensi pertama dan kedua, tibanya waktu zaman yang baru dalam bilangan tahun. Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-murid. Kitab Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus Kristus menampakkan diri kepada Thomas. Kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah tadi uraian peristiwa ketika Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Suatu peristiwa yang telah menyatakan bahwa dia telah bangkit dari kematiannya di antara orang yang telah mati, dan menampakkan diri kepada orang-orang banyak selama 40 hari lamanya. Inilah bagian utama dari firman peristiwa Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya mengartikan dan memahaminya sebagai ayat-ayat kunci dalam menyingkapkan dan menyatakan rahasia bilangan waktu di dalam tahun
yang tersembunyi di dalamnya. Kitab Lukas 24 ayat 39 sampai 40. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Kitab Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kitab Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Rahasia bilangan waktu di dalam tahun yang berada pada peristiwa tersebut tersingkap ketika pada waktu saya telah membaca kitab Lukas 24 ayat 39 sampai 40 dan sedang membaca kitab Yohanes 20 ayat 27. Pada saat itu juga kuasa spiritual dan supranatural dari Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan menuntun saya. Sehingga di dalam kuasa Tuhan saya diizinkan olehnya untuk melihat, meraba, memeriksa tangan dan kakinya Tuhan Yesus dengan indera manusia saya. Dan juga mencucukkan jari saya kepada tangan dan kakinya yang masih tersisa atau berbekas lubang bundar daripada waktu tusukan paku di kayu salib. Maka dari hal tersebutlah saya dipertemukan dengan rahasia bilangan waktu dalam tahun yang berada pada telapak tangan dan kaki Yesus Kristus Tuhan. Sungguh suatu pengalaman yang teramat istimewa yang paling sempurna di dalam kehidupan saya. Kemudian setelah hal tersebut, saya dibawa kepada firman Tuhan yang pada waktu itu, dia terlihat oleh saya di dalam firman-Nya seperti telah memberikan isyarat ketika memberkati murid-muridnya dengan mengangkat kedua tangannya. Dan hadirnya malaikat dalam rupa manusia yang menyatakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Kenaikan Yesus. Kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Uraian pertama, penyingkapan rahasia bilangan waktu di dalam tahun dari peristiwa Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. 5 jari tangan kanan Yesus Tuhan berjumlah 5. Pada telapak tangan kanannya terdapat lubang pasca dari tusukan paku di kayu salib. Dan bekas bentuk bundar dari paku salib itu menyerupai bilangan angka 0. 5 jari tangan kiri Yesus Kristus Tuhan berjumlah 5. Pada telapak tangan kirinya terdapat lubang pasca dari tusukan paku di kayu salib. Dan bekas bentuk bundar dari paku salib itu menyerupai bilangan angka 0. 5 jari kaki kanan Yesus Kristus Tuhan berjumlah 5.
Pada telapak kaki kanannya terdapat lubang bundar pasca dari tusukan paku di kayu salib, dan bekas bentuk bundar dari paku salib itu menyerupai bilangan angka 0. 5. Jari kaki kiri Yesus Kristus Tuhan berjumlah 5. Pada kaki kirinya terdapat lubang bundar pasca dari tusukan paku di kayu salib, dan bekas bentuk bundar dari paku salib itu menyerupai angka bilangan 0. Dengan demikian, maka berawal dari hal itu telah terlihatlah bilangan waktu di dalam tahun, yaitu bilangan 5050 dari peristiwa Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Inilah uraian berikutnya di dalam bentuk diagram. Lihatlah, rabalah, periksalah, cucukkanlah. Disingkapkan dan dinyatakan. Tangan kanan Yesus Kristus diketahui dan diumumkan. Tangan kiri Yesus Kristus. Lihatlah, rabalah, periksalah, cucukkanlah. Disingkapkan dan dinyatakan, diketahui dan diumumkan. 5 jari kanan berjumlah 5. Bekas lubang paku salib menyerupai bilangan angka 0. 5 jari kiri berjumlah 5. Lubang paku salib menyerupai bilangan angka 0. Kemudian disingkapkan dan dinyatakan ke dalam bentuk bilangan. Disingkapkan dan dinyatakan. Diketahui dan diumumkan. 5, 0, 5, 0. Lihatlah, rabalah, periksalah, dan cucukkanlah. Disingkapkan dan dinyatakan, diketahui dan diumumkan. Bentuk kaki kanan Yesus Kristus. Bentuk kaki kiri Yesus Kristus. Lihatlah, rabalah, periksalah. Disingkapkan dan dinyatakan. Diketahui dan diumumkan. 5 jari kaki kanan Yesus berjumlah 5. Lubang paku salib menyerupai angka bilangan 0. 5 jari kaki kiri Yesus berjumlah 5. Lubang paku salib menyerupai angka bilangan 0. Kemudian disingkapkan dan dinyatakan ke dalam bentuk bilangan. Disingkapkan dan dinyatakan, diketahui dan diumumkan. 5, 0, 5, 0. Demikianlah tadi uraian yang telah kita lihat bersama-sama yang berada pada tangan dan kaki Yesus Kristus Tuhan. Alkitab mencatat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kedatangan dan tibanya kedua zaman tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun pada bilangan waktu di dalam hari dan bilangan waktu di dalam jam, yang dimana kata jam diterjemahkan dengan kata saat. Sekarang saya akan uraikan referensi kitab suci yang menjelaskan bahwa firman Tuhan telah memisahkan atau tidak menyamakan ketetapan suatu waktu yang menunjukkan waktu di dalam tahun, bulan, hari, dan jam. Sangkakala yang ke-6. Kitab Wahyu 9 ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Tidak lama berselang pada waktu saya dipertemukan dengan kedua bilangan waktu dalam tahun yang sama tersebut, Tuhan menuntun saya kembali kepada firman-Nya yang berupa perumpamaan yang diumpamakan olehnya dengan waktu kedatangan kerajaan sorga. Referensi ketiga, tibanya waktu zaman yang baru dalam bilangan tahun. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kitab Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga
Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun terbangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun saatnya." Inilah bagian utama dari firman tentang waktu kedatangan kerajaan sorga. Saya mengartikan dan pahami sebagai ayat-ayat kunci dalam menyingkapkan dan menyatakan rahasia bilangan waktu di dalam tahun yang tersembunyi di dalamnya. Kitab Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Uraian pertama, penyingkapan rahasia bilangan waktu di dalam tahun dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh berjumlah 5 orang. Gadis yang bodoh adalah gadis yang mengenal Tuhan, tetapi ia tidak memiliki iman di dalam penantian dan pengharapan kepadanya. Dan atas kebodohan dari imannya tersebut, Tuhan menuntun saya dengan menyampaikan nilai yang ternilai dengan sangat singkat, yaitu bilangan angka 0. 5 gadis bijaksana tersebut berjumlah 5 orang. Gadis bijaksana adalah gadis yang beriman kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki minyak dalam buli-buli mereka yang menyelamatkannya. Dan atas kebijakannya itu, terlihatlah dari atas bentuk dari buli-buli minyak mereka yang menyerupai bilangan angka 0. Sekarang saya akan uraikan tuntunan Tuhan kepada saya dalam bentuk diagram. 5 gadis bodoh berjumlah 5. Gadis bodoh atau tidak beriman pada Tuhan nilainya 0. 5 gadis bijaksana berjumlah 5. Gadis bijaksana dengan bentuk buli-buli minyak menyerupai bilangan angka 0. Uraian berikutnya di dalam bentuk diagram. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga sama seperti 5 gadis bodoh. Bodoh tidak beriman, 5 gadis bijak. Gadis bijak dengan buli-buli minyaknya. Kemudian disingkapkan lagi ke dalam wujud yang lebih dekat dengan bentuk bilangan. 5 gadis bodoh berjumlah 5. Bodoh tidak beriman ternilai dengan bilangan 0. 5 gadis bijak berjumlah 5. Gadis bijak dengan buli-buli minyaknya kemudian disingkapkan dan dinyatakan ke dalam bentuk bilangan. Disingkapkan dan dinyatakan, diketahui,
dan diumumkan. 5, 0, 5, 0. Demikianlah tadi penyingkapan bilangan dari perumpamaan waktu kedatangan kerajaan sorga yang diumpamakan kepada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tersebut. Sungguh suatu pengalaman spiritual dan supranatural yang sangat-sangat berkesan di dalam kehidupan saya. Bilangan dan angka yang tersingkap tadi adalah bilangan waktu di dalam tahun yang sama dengan bilangan yang berada pada referensi pertama dan kedua. Bilangan itu adalah bilangan 5050 yang terhubung kepada penetapan suatu tahun pada kalender Masehi. Setelah demikian, Tuhan berbicara kepada saya bahwa keseluruhan bilangan waktu yang telah sama tersebut adalah bilangan waktu di dalam tahun yang menyatakan datangnya kerajaan Allah di dunia pada awal mula penciptaan zaman yang baru di bumi, yaitu bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi yang akan menjadi sama dan serupa atas semua hal yang ada di sorga nantinya. Pada awalnya Tuhan menyampaikan wahyu. Dan kemudian wahyu dari Tuhan di dalam tuntunannya telah menyampaikan nubuat kepada saya untuk disampaikan kepada dunia. Atas amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias Putra Allah, saya menyampaikan nubuat tersebut kepada dunia. Pada tahun 5050, 5050, kalender Masehi Adonai, akan tiba waktu dalam bilangan tahun awal mula tibanya masa daripada penciptaan zaman yang baru di dunia ini. Amin. Saya menerima pemahaman dari Tuhan bila pada zaman yang baru tersebut, Yesus Kristus Tuhan akan datang pada tahap ketiga dan terakhir ke dunia ini untuk memimpin kerajaan Allah 1000 tahun lamanya. Juga sebagai Tuhan dan Hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Dan setelah hal tersebut, Tuhan berbicara kepada saya agar menyampaikan 2 referensi berikut ini tentang menasihati sesama saudara. Kitab Matius 18 ayat 16. Tuhan Yesus berfirman, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Kedatangan anak manusia bagai perumpamaan tentang pohon ara. Kitab Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus berfirman, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Amin. Terima kasih. Salam damai sejahtera.